jamaah masjid Baitul Salam rahimahullah, marilah kita benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang berbagai iman Islam, kesehatan dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam kami aturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, suri teladan kita dan terus syafaat Nabi yang kiamat. Hadirin jamaah masjid Salam rahimahullah, kita teruskan kajian kita, kajian fikih di dalam kitab Fathul Muin. Saya udah telat saya karena tutup, saya tidak tahu mau kemana ini. saya pulang kembali langsung lewat Bongbong. Tahunya hanya itu. Tadi pas tutup. Jadi seperti biasa kita awali dengan sholawat, sholawat sekidah, sholawat Nabi Mustafa sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala nuril ladzi ya'rajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam nurul mustafa nurul mustafa nurul mustafa nurul mustafa mala al-aqwan mala al-aqwan habibi Muhammad 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 khairul mursalin. Ji, maturun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabihun utawi iki ana kepilih. Yajibu wajib Allah ya suka yang orang nejo saka wong bilhu ini lawan medun ruku'i lawan marang ruku' ghairu ing sakliyane ruku'. Terus wajib orang ruku' itu nejo karena ruku'. Jadi kalau ruku' pas tidak nejo sengaja itu bersah. Disebutkan falau hawa mongko lamun medun sapa wong disujud tilawatin marang sujud tilawah. Ini contohnya falamma balagha mongko lamun temeka urus wong hatta ruku'i ing batese ruku' ja'ala mongko dadake sapa wong ing medun ruku'an haliru ing ruku' lam yakfi mongko ora cukup mongko ora sah dan terus misalnya wonten yang sholat musolli niku yang gawe sujud tilawah apa sujud ketika ada sajdah, mau surat sajdah atau mendengarkan, baik yang membaca maupun yang mendengar disunahkan sujud tilawah ketika sholat. Nah, pada saat dia sebelum dia sujud, pada saat mau sujud, tapi pas ruku, pas baru gini, dia mengurungkan niatnya sujud, tapi diburu ruku. Atau pada saat setelah sujud, dia tidak langsung berdiri sujud, tapi pas praktekin lagi. Pas setelah sujud, dia langsung ruku. Contohnya ngeten. Jadi, misalnya mau, belum ada sujud sahwi, sujud tilawah. Tapi pas kalau ngeten iki, Allahu Akbar ngeten, kalau betul sih sujud tilawah, tapi tangguh ruku. Berarti kalau betul nejo ruku. Atau kalau sampun sujud sahwi, sujud tilawah. Allah Akbar ini
Nah, langsung rukuk misalnya ngoten. Mboten langsung ngoten rukuk. Maka rukuk mboten sah. Jadi kudu sujud kemudian balik ngadeg jejak intisab ngadeg jejak baru kemudian rukuk. Jadi kalau kalau misalnya dia orang ada niat pasian sujud tetapi kemudian pas kondisi rukuk wis ra sujud tapi tangguh rukuk wae gitu kan. Maka rukuk yang demikian tidak sah. Atau tadi sudah sujud ya harusnya kan sujud harusnya kan Allah harusnya ngatain loh. Nah, tapi sebenarnya ada jejak misalnya dari ngatain langsung nanti tangguh rukuk sekalian. Maka rukuk betul sah. Betul nggih? Lam yakfur orang cukup rasa rasa. Bayal zama ngomong balik wajib wong opo antis ayam kasih yang ngadeg jejak no. Ngadeg jejak sumarok kemudian rukuk sapa wong. Terus setelah sujud baru ngadeg jejak sih baru kemudian rukuk. Nah, karena hal ini tidak termasuk dalamnya iktidal, kemudian sujud, duduk di antara sujud, misalnya kan pas pulau ajeng, pas rukuk, saya rukuk, pulau kaget misalnya, kaget, langsung ngadeg iktidal. Misalnya ngomong ngomong iktidal itu bersah. Karena orang tadi tidak punya niat, tidak nejo, ini tidak. Atau sujud pas setelah iktidal mau wujud, dijongkrok jongkrok misalnya jadi pas dijongkrok semberangan, dijongkrok ke pas sujud, wis sekalian tangguh sujud. Nah ya, terus pas ajeng sami Allahu liman hamidah, kemudian dijongkrok rentang itu sedikit bulan misalnya kan, kemudian sampai kejerujung sujud lah uang mau tak mau sujud sekalian lain tangguh sujud lain bisa sekalian ya masjid, maka sujud yang demikian juga tidak sah. Atau duduk dari sujud ini dulu selesai dari juga dan duduk di antara dua sujud misalnya pas sujud mau duduk tapi dikageti kaget sampai akhir sujud misalnya sujud belum dereng duduk langsung duduk kemudian dikageti uang kaget itu rencang kaget sampai akhir duduk terus didudukin maka jurus yang demikian juga tidak selamat. Kenapa? Karena tidak ada niat. Harus niat. Allah yang sudah itu orang niat. Jadi selain apa yang dikarepin itu niat. Nah tadi tidak niat tadi maka apa yang dilakukan iktidal ruku atau yang lain tadi itu maka tidak sah. Kenapa? Tidak niat. Karena kaget, karena kejunduk tadi itu kan. Nah, sekalian lah daripada nanti saya sekalian, sujud sekalian, itu sekalian. Nah itu sing mboten sah. Walau sakala lamun mamang sapa apa hal makmum saklian makmum. Berarti bisa imam, bisa sholat demikian. Ini ghairu makmum. Walau sakalamun mamang ghairu makmum apa liyane makmum, sakliyane makmum. Wa utawi wong sajudun iku wong sing sujud hal rakaat. Ana wong salat nih ya, saya ghairu makmum ya, selain makmum kan, imam ya dhewean. Ngoten. Nah itu mamang pas sujud dia mamang. Aku mau serupu jadi sembilan jadi pas wawasa tidur kan sujud pada waktu dia sujud itu mamang hal rokaat hal apa toh rokaat aku serupu apa dulu
Oh ya. Lah maka ketika orang itu mamang pada saat dia sujud, mamang wis ruku apa durung, maka lizamihi mongko wajib kedue wong apa al intisabu ngadeg jejeg fauron seketika. Sekali lagi tidak lizamu itu wajib. Berarti begitu dia mamang, baru mamang pas sujud, pada saat dia sujud itu dia mamang aku mau seribu aku dulu. Nah begitu dia mamang maka dia harus intisab ngadeg jejeg fauron seketika. Begitu mamang wah mau suruh ya begitu itu maka dia harus jadi lizam itu wajib ya lizam maka wajib bagi wong mau langsung intisab ngadeg jejeg baru kemudian ya meneruskan rukuk dan seterusnya tadi. Nah ngoten gitu sumar ruku baru kemudian dia ngadeg jejeg sumar ruku kemudian mulai ruku sepuluh wala ya jujulan ora wenang lalu wong apa alqiyamur ruku alqiyamur rokian apa ngadeg ruku jadi nabi yang sujud orang itu mau berangsal pas sujud kemudian dia itu ngomong mamang apa aku suruh ngomong maka betul asal langsung berdiri betul asal ya jadi begitu dia sujud mamang apa aku mau ruku apa ngomong maka dia harus ngadeg jejeg sumar ruku lah rasa ketika dia harus rasa ngadeg misalnya langsung dari sujud kemudian langsung ruku betul sah wala ya jujur itu ada kudu begitu dia mamang opo aku mau untuk orang langsung ngadeg begitu ngadeg sumar ruku kemudian ruku itu jalan terusnya itu bagi ghairu ma'mumin selain makmum. Nah pertanyaan makmum ini dikatakan ghairu ma'mumin selain makmum imam bisa imam kena aturan ini musyrik kena aturan ini tapi makmum tidak kena aturan saya pikir makmum ini imam sujud dia pas dia itu sujud makmum sujud dia mamang aku mau ruku makmum ini bukan semua imam ini saya makmum selain makmum karena makmum ini itu pertanyaannya kan saya kita makmum ini posisi kita makmum selain makmum maka dia bayar zamu kan intisab saya zamu lahu intisabun sumar ruku itu bagi selain makmum imam seperti itu musyrik seperti itu lah bagi makmum dia dengan asal berdiri begitu wah bersih imam berangsa ngoten nggih makmum wajib makmum wajib mengikuti gerakan imam. Nah, setelah imam salam, makmum meneruskan kekurangan sedang dia belum melaksanakan rakaat tadi. Imam salam, maka makmum berdiri nambahi rakaat yang tadi yang belum rukuk tadi. Nah, selain makmum langsung dia sudah wajib sebanyak wajib berdiri, kemudian rukuk dan seterusnya. Tetapi kalau makmum maka dia wajib mengikuti gerakan imam. Kalau dia masuk ini berdiri terus makmum, maka makmum sudah mengikuti gerakan imam sujud ya makmum ada. Cuma setelah imam salam makmum tadi meneruskan kekurangan kaum. Monggo. Menawi
Hmm. imamnya proses itu mau begini, tapi mau tahu bahwa itu sudah mau Ye, ye, apa ya? Beres. tapi kan mau Ye, 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 ye. Terus terima jawab. Jadi makmum kan mengingatkan. Sekali lagi mengingatkan, diingat-ingat. Mengingatkan itu niatnya jangan hanya mengingatkan. Kalau hanya niatnya mengingatkan, toh dianggap makmum itu menambahi bacaan dalam sholat. Makanya mau tanya teman-teman. Niat di samping mengingatkan imam, dia zikir Allah. Atau zikir Allah toh. Terus subhanallah itu diniati, jangan niat hanya mengingatkan imam toh, niati. Kalau hanya mengingatkan niati, mengingatkan toh niati, betul sah sholat kamu. Karena dianggap bahwa dia telah menambahi bacaan sholat. Tetapi sekali lagi bisa niat, kalau itu memang boleh. Jadi diniati di samping dia itu mengingatkan imam, tapi sekaligus zikir Allah. Maksudnya, kayak kemarin mubalik gitu, mubalik itu sama, itu sampaikan. Mubalik mau menyampaikan, mubalik itu karena itu zikir pak, tidak sekedar berdua apa buatan. Ya itu sampaikan, bukan sekedar berdua sama aku bisa berdua, tapi juga diniati zikir. Betul ya? Nah, bangun tadi. Kalau kemudian diniati kemudian makmum tadi sudah mengingatkan misalnya, nah kemudian imam tadi itu dia berdiri. Kalau dia mati berdiri langsung berdiri. Padahal dia mamang dia imam, aku mau mamang. Padahal makmum ngerti itu sudah rukuk, ngerti dia. Nah, kemudian makmum kalau kemudian imam tadi berdiri, jangan Pak ya. Kalau imam tidak berdiri kan makmum harus kira diri. Tapi kalau imam karena dia ragu, kemudian imam berdiri, kemudian dijek, rukuk dan seterusnya. Ada makmum yang ngerti jelas ngerti ya, jelas tahu ya. Aja makmum yang mamang, aja makmum betul mamang juga ya, betul mamang ngerti. Bagaimana kemudian tindakan makmum ketika tahu bahwa imam tadi sudah kemudian rukuk, kemudian ternyata imam balik menengahkan berarti dia mamang. Nah, makmum kalau dia tahu seperti itu, tahu makmum itu bisa mufarokoh, misah. Jadi bisa itu banyak hal. Bisa misalnya yang mufarokoh itu bisa imamnya kesuwen boleh mufarokoh, asal mufarokoh dan dia mendapatkan pahala jamaah. Ya Allah sampai ini berapa jamaah kalau itu memang suwi mau soal bapak selawe ayat misalnya itu. Padahal makmumnya pun enggak heterogen ya, pasti yang masih cepat langsung betul kan. Nah, maka kemudian orang makmum sing memang dia orang perlu, sholatnya perlu. Makmum boleh mufarokoh, boleh, dan dia mendapatkan fadilah. Macam gitu. Jadi, ya makmum harus lagi itu bisa kemudian dia mufarokoh bisa imam. Jadi kalau terus itu imam style lagi, terus kemudian orang yang kita ini belum orang kemudian imam pengatur saya ngomong. Jadi sebaiknya makmum adalah mufarokoh. Wasa basuhur utawi kaping 6 rukun sholat. I'tidalun ibu i'tidal. Yang keenam, walau binaflin meskipun senajan
dalam sholat sunnah alal mu'tamatin yang adalah pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad itu pendapat yang dapat diandalkan. Alhamdulillah, yang dipercaya. Alal mu'tamadi. Alhamdulillah. Wa qad bitahaqquqin lan bisa nyoto bi'audin lawan bali ba'dar ruku'i sawise ruku libat yen krono dhisik kawitan bi ayyauda yang tobat semua lima kana alaihi qabla ruku'i. Dados sing jenenge tidak ibu bali saka ruku. Ruku baik sholatnya itu secara ngadep dan itu iman. Ya, ruku wong sing sholat sing ngadep atau karena dan utawa wong sing sholat dengan ruku. Ya, jadi napa niku sing jenenge iktidal baik itu ngadep saka ruku baik wajib rukun baik yang sholat berdiri karena berdiri kuat berdiri bisa berdiri atau yang tidak bisa berdiri dan sing lungguh. Walau saka lamun nambang sebawon diikmami ing dalam sempurnane iktidal ada itu balik ilaihi maring iktidal apa makmum fauron seketika wujuban hal wajib wa illa batolat sholatu. Nggih, sampai tetapi nggih. Jadi mau mamang sama tadi ya. Mau tadi maka dia harus balik seketika pada wae tadi. Tidak. Kalau enggak batolat sholat untuk batal sholat imam. Sampai mau. Jadi misalnya pas sujud tadi itu jadi kita guru sampai tadi dan sampai rukuk baru. Kalau enggak maka batal sholat. Ngoten. Nih Pak Dwi Kalian mereka bahwa makmum itu dalam ajaran kita apa? Contohnya makmum kan ada yang apakah punya persoalan ingat imamnya enggak angkat tangan. imamnya kemudian makmumnya saya Nggih. Dados sing kados kunut. Nggih, terus. Kados kunut, imam kunut, makmum tidak kunut, atau sebaliknya. Imam tidak kunut, makmum kunut. Nah, itu pripun? Jadi kalau imam kunut, makmum dahulu tidak apa-apa. Mboten apa-apa. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, makmum kunut, saya imam kunut. Mau pahami gitu? Enggak, Imam Hanafi tidak kunut. Imam Syafi'i kunut, mungkin mboten apa-apa kunut. Hal yang biasa mawon, tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipertentangkan. Betul usah dipertentangkan. Nah, di kitab ini ya, itu makmum kunut boleh. Sekali lagi, jadi imam saya tidak kunut memberi kesempatan, tapi disusui, karena sekali lagi, jadi iktidal itu kan rukun yang pendek. Iktidal itu yang pendek. Jadi iktidal duduk di antara dua sujud, jurusul beda sajdatain, itu kan rukun yang pendek, tidak boleh panjang. Jadi ada dua rukun yang pendek. Rukunun qasirun itu iktidal dan duduk di antara dua sujud. Ada yang pendapat yang itu yang macam ini Pak Budi. Monggo betul saya dipertentangkan. Jadi pendapat imam tadi itu karena dia
Imam Hanafi, Imam Hanafi orang kunut. Dia memberi kesempatan orang kunut sedilo. Kemudian makmum kunut. Buat apa-apa. Tapi nih kan, oh suwi-suwi, suwi-suwi, suwi banget bukan? Karena batas batas lamanya kalau ini dalam batas lamanya, kemudian batas lamanya itu ada batasnya. Itu Fatihah, bacaan Fatihah. Jadi i'tidal itu boleh lamanya itu sampai bacaan Fatihah, bacaan yang biasa, orang pelan, orang cepat. Nah, kalau yang duduk tadi diusul dari nasdaq tadi itu batasnya suwe sampai tasawuf awal, tasawuf otomatis dan akhir dan awal tasawuf itu batas suwe. Jadi itu karena itu dianggap bahwa dan apa itu sujud di antara sujud itu merupakan rukun qasir, rukun sing pendek. Nah, ngoten Pak. Jadi itu memang Pak sudah selesai masalah itu. Dari tadi ada statement makmum harus mengikuti dan imam dalam melawan. Ya tapi ya kenapa? Karena bodoh. Beda kemudian beda. Ini antaranya sama. Beda kalau kemudian imam sujud, makmum ruku, sudah bisa ruku. Ada nggak? Kalau sampai kita di pertemuan berapa ya? Nah itu kondisi baik imam maupun makmum kondisinya sedang dalam Nabi Ibu sami setelah ruku. Ada nggak? Tapi nak sumber sami itu imam sujud atau ya imam sujud atau imam ruku kemudian makmum sujud itu berbeda. Tapi tidak mengikuti tadi itu ya. Jadi sekali lagi, jadi diperbolehkannya yang kunut tadi itu kenapa? Kondisi makmum maupun imam sama-sama dalam kondisi ini tidak. Maksudnya lagi, nah hotel, lalu si sami. Oh, Kalau ada dua kasus ada yang menentukan upah rokok dan sholat itu masuk sama-sama. Saya tidak termasuk imam itu, tapi tidak saya yang mengikuti sholat masuk sholat sedang. Karena saya tahu saya itu hanya pengen artinya lusuh. Sehingga ketika itu menjadi pertanyaan pesan sholat ini, tetapi sholat itu tidak tahu. Kemudian saya ikut sholat, tapi kalau saya sholat tapi niatnya berkat hanya termasuk yang kasus ini. Upah yang ini tadi, apakah gerakannya kita mengikuti imam tersebut atau kita nanti? Misalnya imam yang lupa sendiri, kemudian kita sudah mengingatkan, tapi imamnya tetap melakukan kegiatan pulang, pulang. Nah, ketika kita memutuskan upah dengan apa atau kita mandiri di imam di ikut kita di ya. Jadi gini, jadi mufarokoh itu kan misalnya kan dengan Arab sebetulnya waktu ini saja misalnya orang dianjurkan memang kalau pas di depan banyak makmum yang lain, makmum yang banyak di luar, di belakang. Jadi memang makmum mufarokoh, tapi gerakan boleh mengikuti imam.
atau juga boleh dia lepas dari imam. Ya, sekali lagi jadi mufarokoh itu boleh gerakan mengikuti imam karena anak aku dewan sing beri kualifikasi misalnya bisa mengikuti gerakan imam, bisa langsung dia mufarokoh. Jadi bisa boleh, tapi memang kalau memang itu di depan itu kan ajarannya harus melu imam karena memang dikhawatirkan di belakang makmum itu jadi kacau. Kalau itu sesuatu yang bersih, ngoten. Kira-kira ngoten. Ini ini wong kira-kira ngoten. Kira-kira ngoten. Ngoten boleh. Jadi ngoten mawon kita. Jadi langsung mawon, nah wonten anu langsung mawon. Kolaborasi. Walau sampai dan sunnah ini sunnahnya ya. Walau sampai dan sunnah nanti ayakula yang to mocos kok. Ayakula ada an huruf masuk. Nah kalau ayakulu miru. Ayakula yang to mocos kok. Erof ini dalam tangin ini wong tangin. Dengar ruku ini wong sunnah ya. Sunnahnya setelah ruku sami Allahu liman hamidah. Ya, sami amuk mugi nampi. Sami itu makna latar-latarnya kan mendengar, tapi di sini katakan ayat takut banyak. Tegese mugi Allah, mugi nampi sama Allah, ya lima gila hamdi memuji Allah. Jadi, jadi sami disunahkan maus sami Allahu liman hamidah. Wajahu lan bersunatake ngerasake dan terake biye kelawan sami Allah menawa li imamin li imam li imam li imam wa muballighin lan wong sing balik sing nyampe wae iki sami Allah marham matur ya Rabbana lakal hamd nah sing ane Mekah matur nggih matur jadi disunnahkan imam maupun muballigh tadi itu mengeraskan suaranya di anahu dikur intikal karena itu dikir intikal perpindahan rukun wa ayyakula lan yang mengucap disunahkan juga ini sunah-sunahnya ya ada intisobi sawise ngadeg jejeg lil i'tidali wa i'tidal mau si Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in bersama dengan itu tadi kalau arti kemudian ini terkait dengan sunnah-sunnah wa sunnah dan sunnah kelan ini wa sunnah karena ini kan memang madhab syafi'i wa sunnah dan sunnah take apa kunutun moco kunut disubhin kelawan sholat subuh alfi i'tidalin ing dalam i'tidal ing dalam i'tidal rokaati i'tidal rokaatane subuh asane hati kang kaping loro jadi i'tidal rokaat sing kaping loro i'tidal kemudian maos kunut badha dzikir rotib sawise maca dzikir rotib dzikir rotib itu tahu Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa unsita min syai'in ba'da itu sini nanti dzikir rotib nanti pada maus niku kemudian maus kunut niki sekali lagi niki menurut kitab niki menurut kitab apa niki Fathul Mu'in disunahkan ini ala ini pendapat yang kuat ya sudah kalau sing kuat ya mau dikir lagi dikir tahu mau saya tahu Rabbana lakal hamdu seterusnya mau ini napa niku dikir rotib wa i'tidal akhirnya i'tidal akhirnya witri nisfi apa ini akhirin
Witrinis di akhirin min Ramadana. Ya, ada yang mengatakan min Ramadana, ada yang Ramadanin. Ramadanin. Ini kalau di dalam ilmu nahwu itu Ramadana itu isim murid musorif, orang iso di apa-apa, ya nah Ramadana. Itu dikatakan Ramadana, malah dikatakan nama itu sebagai anak tifat dari Ramadana. Ada kata Ramadana. Betul apa? Ramadana berarti menganggap bahwa Ramadana itu isim murid. Ramadana kan majul. Betul-betul saat dipersoalkan. Tapi jadi termasuk maus kunut itu tadi akhirnya witrinis bi akhirin bin Ramadana. Terus apa? Witir sholat witir Ramadan sing setelah tanggal separuh. Witri nisfi dan separuh, nisfi separuh. Nisfi min Ramadan sampai bulan Ramadan. Jadi disunahkan juga mau kunut sawise tidak ning witire poso Ramadan setelah tanggal 15, 16 dan seterusnya. Ini disunahkan, ini kita ini. Ini jadi kalau hitbah ini pronoman Nabi. Hitbah. Jadi ini disunahkan di samping subuh wau, disunahkan juga witir setelah tanggal 15 pada bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan ini sudah awal. Nah, sedurunge tanggal 15 itu betul malah makruh. Ya, jadi malah makruh. Jadi yang disunahkan itu adalah tanggal 16 sampai akhir Ramadan itu adalah disunahkan mau kunut pada sholat witir, ya, yang terakhir witir. Monggo Pak. Saya pernah teman dan sekarang ini sedang pakai turun. Pada saat Itu tidak terakhir sebelumnya. Jadi kalau akhir, jadi akhir juga mau mau juga itu banyak banget. ini sholat apa Pak? Oh, sholat maktubah ya? Jadi dibolehkan, disunahkan. Sholat maktubah ini benar. Sholat maktubah itu kalau itu yang terakhir itu tidak selain tidak mau kunut tapi kunut nazilah. Nih, betul biasa betul. Jadi disunahkan memang boleh. Betul. Jadi di sholat maktubah itu asal disunahkan maktubah, tapi kali kunut nazilah. Kalau kondisi genting, misalnya kan, kalau misalnya pandemi asal kalau pandemi itu, termasuk kalau saya pak blok saya ini mau pak blok, mau kondisi ekonomi terpuruk, banyak bisa makan, ya itu asal. Bahkan di sini ada orang istihad, semua ulama keluarga ditahan misalnya, ya jangan akhir pada itu ya kan. Raja Bung itu sakit pun kasih. Saya terus lagi sholat maktubah itu angsal kunut, tapi kunutnya kunut nazilah. Model kunut biasa apa di kampung itu nazilah asal. Ini dari Lampung gitu ya. Masih
Ada pertanyaan. Jadi bagaimana jika seseorang tidak ada dan kalau sudah tidak kenal, karena ada yang bilang ada yang masuk. Karena disebutkan malah itu orang Oke. Nggih. Jadi yo adan, yo ujian, yo komat imam itu kapan ngono. Nggih. Ngeten. Terus boleh kalau memang orang orang wong kita benar kamu Pak. Tapi kalau ada enggak disunahkan yang lain. Ada imamnya. Jadi kalau memang enggak ada, yes, ada dari kupas, ya dari kupas, ada dari imam itu. Betul apa? Betul apa? Kalau memang kurang imamnya, kurang semuanya, kurang imamnya ya imam Pak. Ya. kalau mau nanti bisa menjawab sama yang mau Betul apa? Gitu terus. Betul apa? Betul terus. Betul apa? Oh nanti sholat ngaji ngoten. yang ada ini bacaan dikasih berarti yang belakang ini Sing ada. Tepat kemudian yang bacaannya masing-masing imam. ini seperti itu Betul. Terus, betul gitu, betul. Betul. Jadi memang imam memang ada kriteria kan, kriteria. Jadi memang seperti itu yang masih ya itulah biaya. kalau hanya ada orang ada kemudian mereka tahu mau sholat mau mampu dengan tapi kita tahu kita seperti kita sendiri jangan pikir mungkin kita ya kira-kira kita harus Ya, kamu sebaiknya memang seimam yang bisa yang imam yang bisa itu. Ya, jadi sekali lagi, saya tahu kemana. Kalau saya ono sing imam yang ada, saya tahu tidak mau wis dengan mawon. komandan bintang saya Napa? komandan kita tidak dia dikurung dia sekolah Ya, kalau memang tidak ada yang lain, jadi yang tempat tinggal saja. Jadi yang lain pun ikut orang kita mau imam ya apa? Sing ada gini itu udah itu tok. Jadi mungkin apa? dan rumah mau bintang Ora. Maksudnya tetap ngoten, si imam itu sing duwe janji. Nah, kalau sekolah tamu, kecuali masalah meneh, usulnya buat persilakan loh. Tapi ketika masih ada di tempat ini masih ada yang ngoten ya Pak. Pas. Ngatur iki Mas Nggih. Ngatur ini saged menambah ilmu kita, nambah hasanah ilmu kita semoga dengan ngaji ini kita semakin baik ibadah kita, semakin sempurna sholat kita, istiqomah ibadah Allah, istiqomah ngaji, istiqomah baik, istiqomah menjauh semua Allah dan benar kita keluarga kita, jamaah kita dalam lindungan Allah dari segala macam bala wabah penyakit dan kejelekan lainnya. Ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.